Oke rekan-rekan semua, sekarang kita akan melanjutkan materi Mahir Komunikasi kita dengan tema komunikasi persuasif. Sebelumnya Anda sudah tahu bahwa saya membagi dua bagian komunikasi persuasif karena memang pembahasannya cukup dalam dan cukup lengkap. Jadi sekarang bagian keduanya ya. Bagi Anda yang pengen mengulang, silakan Anda menonton kembali pembelajaran komunikasi persuasif jilid 1 atau bagian 1. Sekarang saya akan sharing, saya akan membahas tentang komunikasi persuasif jilid 2 ya. Oke. Sudah sama-sama Anda ketahui bahwa akar dari komunikasi persuasif adalah apa? Ya, betul sekali, interpersonal communication model. Masih ingat? Oke, saya akan tunjukin gambarnya ya biar Anda ingat. Nah, di sini. Ini namanya interpersonal communication model. Nah, Anda juga sudah paham tentunya bahwa akar komunikasi persuasif adalah ini ya. Dan nanti saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar komunikasi persuasif. Ya, prinsip dasarnya apa? Anda sebelumnya sudah belajar tentang akarnya, sekarang kita akan belajar prinsip dasarnya. Oke. Nah, kenapa kita perlu mengetahui prinsip-prinsip rekan-rekan semua? Karena apa? Karena bicara prinsip itu sebenarnya sesuatu hal yang memang harus dilakukan ya, perlu dilakukan. Agar apa? Agar komunikasi persuasif Anda memiliki dampak yang luar biasa, dampak yang tinggi. Oke. Nah, Anda benar-benar pahami, Anda benar-benar simak bahwa ternyata komunikasi itu bisa, ketika Anda tahu komunikasi itu punya prinsip, apalagi komunikasi persuasif, komunikasi Anda jadi lebih bagus, lebih baik dan lebih meningkat. Oke, sekarang kita akan bahas. Yang pertama adalah prinsipnya. Prinsip pertama adalah tentukan tujuan Anda berkomunikasi, ya. Tentukan tujuan Anda berkomunikasi. Jadi kalau Anda pengen berkomunikasi sama seseorang, sama rekan bicara Anda, sama mitra Anda perlu menentukan tujuannya. Tujuannya mau apa? Mau negosiasi misalnya, atau memberikan penyuluhan misalnya, atau memberikan informasi, atau mempengaruhi dia gitu ya. Semakin detail semakin bagus. Misalnya saya pengen closing nih, saya pengen minimal memberikan informasi dulu tentang apa? Tentang bisnis Anda, tentang hal-hal yang Anda kuasai. Jadi memang Anda perlu tahu tujuan Anda berkomunikasi itu apa ya. Jangan sampai mirip ketika Anda sedang berkomunikasi di warung kopi ya. Mungkin Anda pernah sambil ngopi di warung kopi, ngobrol ngalur ngidul gitu ya, ngalur ngidul dan sebagainya, nggak tentu arahnya, nggak tentu tujuannya. Bicara politik ikut gitu ya, bicara tentang gosip ikut gitu ya. Jadi ya nggak tahu tujuannya dan Anda tidak paham tentang arahnya, ya udah. Makanya komunikasi Anda jadi sia-sia ya. Kecuali kalau memang Anda tujuannya saya ke warung kopi pingin membangun hubungan. Nah, itu beda lagi nanti. Ketika Anda tahu tujuan, otomatis dampaknya jadi lebih terasa ya. Karena menurut Stephen Covey adalah karena semuanya harus dimulai dari akhir atau dari tujuan. Anda perlu menentukan tujuan ketika Anda berkomunikasi. Oke, itu yang pertama, prinsip pertamanya ya. Karena kalau Anda nggak tahu tujuannya, Anda nggak akan kemana-mana. Oke, yang kedua, ini penting. Kuasai apa yang Anda bicarakan. Anda perlu menguasai, di prinsip 2 ini adalah menguasai apa yang Anda bicarakan. Jangan sampai ketika Anda berkomunikasi, Anda ingin berkomunikasi temanya tentang pendidikan, tapi Anda nggak paham tentang pendidikan. Otomatis dampak persuasifnya jadi kecil, jadi nggak tinggi ya. Nah, contoh, jika Anda ingin berkomunikasi, dapat mempersuasi orang dalam bidang bisnis, kuasai konten tentang bisnis. Kalau Anda pengen berkomunikasi tentang kuliner, ya kuasai tentang kuliner, minimal tahu, paham. Jika Anda pengen berkomunikasi tentang IT, kuasai IT, atau minimal paham tentang IT, biar nyambung ya. Nah, apapun itu, ketika Anda berkomunikasi, pastikan Anda menguasai pembicaraan ya. Karena kalau enggak, otomatis dampak persuasinya kurang tinggi ya.
Bagi Anda sebagai seorang pebisnis, Anda perlu memahami produk knowledge itu. Penting sekali produk knowledge. Apalagi Anda ingin menjual sesuatu, mempersuasi, menegosiasikan produk Anda, bisnis Anda. Yang prinsip pertama apa tadi? Prinsip pertama? Ya, prinsip pertama adalah tentukan tujuan. Prinsip yang kedua apa? Kuasai apa yang Anda bicarakan. Dan prinsip ketiga adalah ini, pahami komunikan Anda. Komunikan adalah rekan bicara Anda. Anda perlu memahami rekan bicara Anda, ya. Karena setiap tipe komunikan, tipe orang itu berbeda pendekatan komunikasi. Anda perlu benar-benar memahami ini. Kira-kira rekan bicara Anda tuh tipe komunikan seperti apa?